Halo teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama channel Ratutor, channel pembelajaran bersama, channel mencari solusi bersama, bukan memberi solusi teman. Teman ini saya kenapa kok harus biasanya nggak pakai kacamata gitu? Ini teman, karena lampunya saya ini kan saya ganti, jadi terlalu terang. Saya naikkan malah yang terang nanti atas gitu kan. Akhirnya di depan supaya muka saya itu nampak. Karena waktu itu pernah bikin konten lampunya gelap, ternyata videonya juga gelap. Akhirnya saya tidak puas dengan hasilnya itu. Nah ini saya ini terlalu silau dan mata saya sakit teman. Apalagi selama udah puasa berapa hari ini saya kan terkadang nggak tidur gitu ya, langsung sahur gitu kan. Tidurnya itu malah habis subuh gitu kan. Nah, jadi mata saya itu agak sakit gitu, pedes gitu kalau ngelihat, apalagi kalau keluar itu panas itu, panas sekali mata sakit. Makanya saya ini pakai ini kan sebenarnya buat ngecek ya. Kalau pas pakai di Jakarta atau kemana gitu pakai ini saya. Kalau siang-siang pakai ini. Kalau hujan ya saya copot. Tapi kalau panas sekali pakai ini. Ini untuk menghindari radiasi mata ini. Ini khusus ini kacamata ini beli. Ya jarang saya pakai emang, tapi ini karena mata saya ini agak sakit jadi saya pakai. Oke ya teman. Kita akan melanjutkan pembahasan. Ya karena kita ini ya alasan puasa tidak menjadi alasan untuk konten ya, jargonnya ya. Begini ya teman. Saya tapi orang itu jangan gini loh, jangan mudah menilai orang itu negatif terus gitu teman. Ini saya tutor itu kalau ngomong kan bukan dibuat gitu, materinya sudah dibuat atau disiapkan enggak. Maksudnya ngomong tuh ya sesuai ada masalah yang suka yang di kolom komentar atau di mana tuh suka ada masalah-masalah yang sedikit-sedikit lalu menjadi dibuat-buat gitulah. Bukan dibuat-buat ya, maksudnya akan ada potensi-potensi yang buruk gitu loh. Nah ini saya akan meningkatkan menjadi kreator itu ya, kreator konten YouTube. Itu kan tidak hanya urusan masalah video ya kan, bukan hanya soal video ngedit, bukan. Yang utama itu adalah mental dulu yang dibangun, karakter orang, sumber daya manusianya ini dulu. Jadi sumber daya manusianya ini dikuatkan dulu. Kenapa? Pertanyaannya kan pasti ini ada asumsi, wah berarti kalau yang ingin jadi kreator YouTube tuh orangnya harus pinter, punya keahlian khusus atau yang berilmu tinggi katakan. Jawabannya tidak. Yang saya maksud menyiapkan sumber daya manusia itu begini. Di YouTube ini kan juga bertemu sama orang-orang yang belum kita kenal. Tidak ya anggaplah kalau kita ini kalau sedang orang sekolah itu ya, lulus SD nanti lanjut SMP, di situ itu kan terkadang tidak ada teman kita yang dari kelas 6 gitu kan, itu orang baru, jadi temannya ya baru. Nanti ke SMA temannya baru lagi, kuliah baru lagi. Nah itu seperti itu. Nge-YouTube sama, ketika mencari subscriber, saling kenalan nama channel, saling kenalan itu kan ini ada interaksi. Nah ketika tidak saling ini, pastinya kan ya kita akan dikenal lebih jauh gitu kan. Apalagi kita kan menampakkan wajah, menampakkan muka, ini kan bisa dibaca oleh subscriber atau penonton publik. Nah akhirnya terjadi hubungan emosional atau hubungan secara menyadari bahwa kita ini sesama kreator yang bertujuan mencari subscriber 4.000 jam tayang, atau saling menonton biar views kita, video kita ini berhasil
direkomendasikan oleh YouTube supaya views itu datang dengan begitu deras. Nah, setelah itu kan dibutuhkan sumber daya manusianya itu ya harus memahami setiap karakter orang, trik orang, pendapat orang, kritikan orang, bahkan hater, bahkan ngecek, bahkan hinaan atau menghina konten kita, gitu kan. Itu kan perlu dihadapi. Nah, terus kenapa harus kita bahas sumber daya? Nah itu karena untuk menghadapi masalah di situ. Misal nih, kalau orang tidak, katakanlah kalau orang kenyataannya itu orang dibilang suruh gaul, suruh berteman, suruh itu untuk untuk supaya otak itu encer atau bagaimana, apalah terserah gitu. Nah di YouTube tuh kalau orangnya tidak mengerti karakter orang, cara orang, nanti ketika dikritik di ini kan pasti merasa tersenggol lah, merasa ini gitu kan. Jadi ini juga nanti akan menyebabkan masalah kepada si kreator tersebut. Nah, makanya kan perlunya sebuah pengetahuan itu kan penting. Memang ke YouTube tidak perlu sekolah tinggi, tapi minimal harus mengerti tata caranya atau cara menghadapi itu, karena tidak seperti halnya kehidupan sehari-hari. Kita menemui orang yang terkadang tidak suka sama kita, terkadang yang suka sama kita, ada yang kasar sama kita, ada yang halus sama kita, jadi kan macam-macam. Nah ini kita tunjukkan di kolom komentar. Nah di situ akan berbagai masalah, menjelekkan kita, menghina kita. Nah apakah kita ini sudah siap menjadi kreator YouTube atau belum, gitu teman. Kalau tidak siap kan sudah pasti bermasalah, ya kan. Tapi kalau sudah siap ya sudah, ya namanya resiko kreator YouTube itu mau dikritik mau apa kan sudah biasa. Yang namanya dunia online, apalagi kita ini kan hanya bicara di kamera, lalu dikomentarin orang, karya kita dikomentari ya kan tidak mengapa. Nah kalau kita ngurusin hal kayak gitu terus ya nggak selesai, akhirnya kita nanti bubar juga, ya kan, gara-gara itu. Oke. Semoga ini juga menjadi sebuah pembelajaran bagi kita semua. Kita tetap konsisten berpuasa dengan konten, atau berkonten sambil berpuasa, atau puasa sambil konten. Jangan membuat alasan karena kita puasa sedang ngempet hawa nafsu, ngempet lapar, ngempet segalanya, lalu kita terus tidak konten atau tidak mau belajar, hanya tidur, seharian tidur. Nah ini juga tidak benar. Kita kalau kreator justru puasa ini untuk konten supaya ya meskipun agak lemes-lemes itu, tapi nanti akan ada sebuah manfaat gitu. Ketika di otak kita dijalankan dengan benar, hati kita dijalankan dengan baik, maka ide-ide itu akan ada, ya. Oke, itu saja ya teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.